Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kita akan belajar kembali, materinya adalah Al-Quranul Hadis kelas 10, yaitu tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sebagaimana kita sebagai orang Islam, umat Islam punya sumber ajaran ya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka hari ini kita akan belajar tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kalau lengkapnya sumber ajaran Islam yang kedua, karena yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya kita jelaskan kembali, yaitu tentang masa prakodifikasi. Jadi sebelum hadis yang kita terima saat ini itu sudah mengalami banyak peristiwa. Ya, zaman dulu belum boleh yang namanya mengumpulkan hadis dan membukukannya, tapi karena banyak sekali para perawi yang wafat, akhirnya dibukukan. Nah, sebelum dibukukan ada namanya masa prakodifikasi, yaitu sebelum dikumpulkannya hadis-hadis tersebut. Nah, ada tiga yang perlu kita pelajari, yaitu tiga masa sebelum masa kodifikasi hadis. Yang pertama adalah perkembangan hadis di masa Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang kedua adalah perkembangan hadis di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Nah, bagaimana beliau-beliau berempat ini mengumpulkan hadis. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Oke. Yang pertama adalah hadis ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, sebelum wafatnya baginda Rasulullah SAW, maka Masya Allah para sahabat menerima hadis dari Rasulullah SAW langsung dari beliau. Ya, ketika beliau berkhutbah, ketika beliau berceramah, ketika beliau berdiskusi, nah langsung para sahabat mendengarkan dan menyimak dan menghafalkannya. Tetapi terkadang juga beberapa sahabat menerima hadis dari Rasulullah secara tidak langsung. Yaitu apa? Nah, misalnya Rasulullah SAW disampaikan atau menyampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya Rasulullah hanya bersabda atau berbicara kepada 1-2 sahabat. Nah, maka hadis yang diterima oleh 1-2 sahabat tadi disebarkan ke sahabat yang lainnya. Nah, sehingga para sahabat yang lainnya itu menerima hadis dari Rasulullah secara tidak langsung, walaupun hidup satu zaman dengan Rasulullah. Nah, itulah pada masa Rasulullah masih hidup, Masya Allah ya, hadis begitu mudah atau begitu mudah untuk diterima dan diamalkan. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Kalau ada hal-hal yang keliru, langsung dikonsultasikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian diganti oleh para sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka hadis ini berkembang tetapi sangat hati-hati. Jadi para khalifah itu sangat hati-hati. Bahkan pada zaman ini disebut apa? Masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Kenapa? Karena kehati-hatian para khalifah. Jangan sampai nanti hadisnya tercampur dengan perkataan orang lain atau sahabat yang lain. Maka pada masa ini sangat hati-hati, karena apa? Khawatir nanti ada kekeliruan. Yang berikutnya, bagaimana hadis ketika pada masa sahabat dan tabi'in, yaitu setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya khalifah itu, nah maka hadis kembali berkembang. Jadi banyak sekali di sana didirikan lembaga-lembaga pusat kajian hadis. Kenapa ya? Karena waktu itu sudah berkumpul semua, sudah dikumpulkan semuanya,
hadis tersebut sudah dibukukan, tinggal apa? Diteliti. Nah, mana ini hadis yang bagus, mana yang sahih, mana yang mutawatir, dan mana yang lemah dan palsu. Karena hati-hati pada masa ini banyak sekali terjadi apa? Pemalsuan hadis yang dilakukan oleh para orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi dan musuh-musuh Islam yang lainnya. Maka banyak sekali di Madinah, di Mekah, di Basrah, di Syam, di Mesir itu didirikan lembaga-lembaga khusus untuk mengkaji yang namanya hadis. Dan dari kajian tersebut maka kita tahu ternyata apa? Sahabat-sahabat dulu luar biasa. Ada beberapa sahabat yang sampai meriwayatkan 5.340 hadis. 2.630 hadis dan lain sebagainya. Dan inilah beberapa sahabat yang luar biasa, 4 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Maka teman-teman semuanya, hari ini kita tinggal membaca hadis, buku-buku hadis banyak sekali, tinggal kita membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Maka tidak sesulit zaman dahulu. Maka ini berkah untuk kita. Semoga kemudahan ini kita manfaatkan untuk senantiasa mempelajari, mengkaji hadis-hadis yang sahih dan mengamalkan semampu kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.